Sallallahu ala Muhammad. Dahulu sebelum Nuh diutus oleh Allah, ada beberapa orang saleh yang beriman kepada Allah, yang bernama Wat, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr. Orang-orang soleh itu selalu mengajarkan ilmu-ilmu tauhid, dan mengajarkan kebaikan kepada masyarakatnya. Masyarakatnya antusias menyambut apa yang diajarkan orang-orang soleh itu, dan sangat dicintainya. Dan suatu ketika orang-orang soleh itu satu persatu wafat, maka masyarakat merasa sedih karena kehilangan mereka. Gemuruh tangisan tak terbendung. Saat itulah setan memanfaatkan kesedihan itu dengan membisikkan mereka, agar membuatkan patung-patung dengan nama-nama mereka untuk mengenang mereka, seolah-olah agar setiap hari bisa melihat orang soleh itu. Akhirnya, masyarakat pun melakukannya. Di sebuah bukit bebatuan masyarakat mulai membuatnya satu persatu patung itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan bertahun-tahun akhirnya mulailah nampak bentuk patung itu. Namun belumlah sempurna. Waktu pun berlalu, namun patung-patung itu belum disembah, sampai mereka yang membuat patung-patung itu meninggal, dan datanglah anak cucu mereka yang kemudian disesatkan oleh setan. Setan menjadikan mereka menganggap bahwa patung-patung itu adalah sesembahan mereka. Suatu ketika terjadilah perubahan yang sangat drastis pada masyarakat. Patung-patung itu pun disembahnya atas bisikan setan. Ketika ajaran agamanya ditinggalkan, para manusia pun kembali melakukan dosa, misalnya melakukan maksiat, meninggalkan segala macam amal baik, dan melakukan segala macam kemungkaran. Nabi Nuh diutus oleh Allah, ketika ada kekosongan di antara dua rasul yang saat itu dibiarkan begitu saja, sehingga ajaran yang telah dibawa oleh Nabi yang sebelumnya pun dilupakan oleh banyak orang saat itu. Pada masa fatra itulah, Nabi Nuh juga memperoleh wahyu akan kenabiannya, untuk memberi ajaran Islam pada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman tersebut kaum Nabi Nuh tidak menyembah Allah, melainkan menyembah berhala yang ia buat. Jelas-jelas dibuat oleh manusia dari kaum Nabi Nuh tersebut. Beberapa patung yang sudah disembah itu, juga sudah dipercaya akan memberi banyak manfaat dan kebaikan. Bahkan mereka percaya patung-patung berhala itu bisa menolak segala macam bala atau keburukan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari kepercayaan kaum Nabi Nuh tersebut, patung berhala yang sudah dibuat diberi nama dari nama ulama yang hidup di zaman sebelumnya. Alasannya adalah untuk mengenang jasa dari ulama-ulama tersebut, dan semangat untuk beribadah dari umat yang terdahulu. Pada masa dan kondisi dari para kaum yang mempercayai patung-patung berhala tersebut, maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk meyakinkan mereka, supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah, dan tak lagi menyembah patung berhala tersebut. Nabi Nuh juga mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam melakukan argumentasi dengan orang lain. Hal itu disebabkan oleh akalnya yang cerdas, dan kemampuan bicaranya yang baik, santun dan sabar khususnya dalam adu argumentasi. Nabi Nuh juga selalu berusaha dalam meyakinkan seluruh umat, supaya tidak menyembah patung berhala lagi. Ia juga mengajak mereka agar kembali ke jalan Allah. Ia juga tidak menyerah untuk membuat kaumnya sadar sehingga selalu melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah. Tapi sayangnya kaumnya tersebut selalu menolak ajakannya. Dijelaskan juga bahwa beberapa dakwahnya adalah ajakan pada kaumnya untuk merasakan sekaligus melihat apa yang sudah tersedia di muka bumi ini. Ia juga menjelaskan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, seperti matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Selain itu air, tumbuhan dan juga hewan yang selama ini sudah ada dan bisa dinikmati oleh manusia adalah ciptaan Allah. Ditambah lagi dengan perubahan dari siang ke malam dan sebaliknya, yang juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Allah lah yang harus disembah, bukan berhala. Tak hanya memberikan bukti dan juga tanda-tanda kesabaran dari Allah, tetapi Nabi Nuh juga memberi dakwahnya dengan amalan-amalan perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia, dan semua itu akan ada ganjarannya dari Allah baik atau buruk. Jika amal perbuatan yang dilakukan adalah amal kebaikan dengan menuruti perintah Allah, maka manusia akan mendapat ganjaran berupa surga. Tapi jika amal perbuatannya berupa keburukan, dengan tidak menjalankan perintah Allah, maka ganjarannya pun berupa neraka. Ketabahan, kesabaran dan juga keteguhan hati yang dimiliki oleh Nabi Nuh dalam berdakwah mengajarkan ajaran agama Allah selalu ditolak, dan penolakannya pun sebagian besar dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Walaupun banyak menolak ajaran Islam saat itu, tapi ada juga orang-orang yang menerima ajakan Nabi Nuh untuk ikut menyembah Allah. Dalam waktu 950 tahun lamanya, Nabi Nuh berdakwah dengan tujuan supaya seluruh kaumnya tidak berada di jalan yang sesat. Apabila itu terjadi,
maka hal itu hanya akan merugikan diri mereka sendiri karena Allah akan memberinya azab. Ajakan dari Nabi Nuh di dalam setiap dakwahnya selalu berkaitan dengan tidak bolehnya menyembah berhala seperti dulu, dan harus menyembah Allah kembali. Dengan mengajak seluruh kaumnya untuk kembali menyembah Allah, Nabi Nuh juga berharap agar semua kaumnya kembali pada jalan yang terang dan benar. Ia juga berjuang dengan sangat keras, supaya sifat-sifat sombong yang biasanya ada di diri manusia, dengan kedudukannya yang tinggi saat itu supaya bisa menghilangkan segala sifat buruk, dan menggantinya dengan kasih sayang. Tapi perjuangan yang ia lakukan dengan sikap tabah, dan sabar yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh, untuk menyadarkan semua kaumnya untuk kembali pada jalan yang benar masih tidak berhasil. Kebanyakan kaumnya masih tidak percaya dengan ajakan dari Nabi Nuh tersebut, untuk selalu beriman pada Allah dan menyembah Allah. Hanya ada sebagian manusia saja, yang saat itu untuk menerima ajakan dari Nabi Nuh. Itu pun jumlahnya tidak sampai 100 orang. Setelah Nabi Nuh berjuang untuk menyadarkan seluruh kaumnya, untuk mengajak mereka agar tidak menyembah berhala, dalam waktu ratusan tahun, atau hampir 1000 tahun lamanya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kapal ini ukurannya sangat besar, dan bisa menampung banyak orang, dan juga hewan-hewan. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dengan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan kapal. Orang-orang yang membuat kapalnya memilih tempat yang jauh dari ramainya masyarakat dan jauh dari daerah perkotaan. Mereka bersemangat sekali dalam membuat kapal tersebut, sehingga proses pembuatannya dilakukan siang dan malam, untuk menyelesaikan kapal berukuran besar, yang sudah diberi perintah oleh Allah. Alasan Nabi Nuh untuk membuat kapal jauh dari wilayah perkotaan dan keramaian, adalah supaya tidak banyak orang yang tahu, dan Nabi Nuh bersama dengan orang yang hanya menerima ajakannya untuk membuat kapal, sehingga prosesnya dilakukan dengan tenang. Tapi walaupun Nabi Nuh sudah berusaha menjauh dari keramaian, dan berharap tidak ada gangguan, tetap saja ada yang terlihat oleh orang yang tak mau menerima ajakannya. Mereka pun mengejek sekaligus menghina pembuatan kapal besar tersebut. Walaupun Nabi Nuh dihina dan diejek oleh kaumnya, tetapi pembuatan kapal besar tetap dilakukan. Para pengikutnya pun tetap semangat dalam menyelesaikan pembuatan kapal tersebut, karena hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang menghina dan juga mengejek Nabi Nuh, saat itu Nabi sudah memberitahu mereka bahwa akan ada banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Banjir bandang ini bahkan sangat besar, dan akan menenggelamkan semua manusia yang ada di sana. Tapi kaum kafir tetap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh pun tak percaya dengan hal itu, dan ia lebih memilih menjadi kaum kafir saja. Anaknya menerima bisikan dari setan, dan juga hasutan yang berasal dari kaum kafir yang lainnya. Kapal pun akhirnya selesai dibuat oleh Nabi Nuh dan semua pengikutnya. Setelah itu Nabi menerima wahyu kembali dari Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap dan menunggu tanda-tanda perintah dari Allah. Jika sudah muncul tanda-tanda perintah itu, maka Nabi Nuh harus segera mengangkut semua kaumnya dengan kapal, bawa juga 2 pasang manusia dan hewan dari bumi, kemudian berlayarlah dengan kapal tersebut atas izinnya. Setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Nuh, maka Nabi pun menunggu hari di mana banjir bandang tersebut akan tiba, dengan datangnya petir yang bergemuruh sangat keras, dan awan gelap meliputi, dan hujan yang turun sangat lebat. Maka hal itu menjadi tanda-tanda banjir bandang akan terjadi. Sebelum banjir bandang ini terjadi, Nabi pun mengajak seluruh pengikutnya untuk langsung naik ke kapal. Sampai tiba waktunya hujan pun turun dengan derasnya, kemudian air menggenang wilayah daratannya terlebih dulu. Secara perlahan air yang menggenangi area dataran rendah naik dan meninggi, lalu menuju ke dataran yang lebih tinggi, sampai akhirnya air bah pun menggenangi semua bagian daratan, dan hanya orang mukminlah yang berada di kapal Nabi Nuh, dengan pasangan makhluk hidup yang ada di bumi, yang juga berhasil diselamatkan dari air bah, yang saat itu sudah membuat seluruh dataran tenggelam. Kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar kembali, dan berhasil melewati air bah tersebut dengan baik. Ketika sedang berlayar, terlihat orang-orang kafir, yang dulu tidak mau mengikuti ajakan Nabi untuk menyelamatkan diri mereka, supaya tidak terbawa oleh air bah yang lebih jauh lagi dari area tersebut. Saat Nabi Nuh sedang berlayar di bagian tengah air bah, Nabi pun melihat anaknya yang juga ikut menolaknya. Kanan nama anaknya itu, terlihat oleh Nabi timbul dan tenggelam di tengah air bah, karena ia menerima azab dari Allah, dari perbuatan yang dilakukannya. Banjir bandang pun menenggelamkan kaum-kaum yang zalim pada Allah, termasuk anak Nabi yang juga meninggal karena belum beriman, dan tidak mengenal Allah.
Nabi Nuh pun turut bersedih akan hal itu. Tiba-tiba banjir bandang pun surut, yang awalnya memiliki air yang banyak, tiba-tiba surut dengan cepatnya, karena diserap langsung oleh bumi. Sesudah air bah itu surut, kapal pun ikut berhenti di Bukit Judi. Lalu orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lain di dalam kapal itu turun dari sana, dan mereka benar-benar selamat dari air bah. Salah satu hikmah kisah Nabi Nuh, bisa dilihat dari hikmah terjadinya banjir bandang, dan juga pembuatan kapal Nabi Nuh. Ilmuwan pun ikut meneliti banjir besar yang terjadi untuk pertama kalinya di bumi kala itu. Dari kisah tersebut, maka kita sebagai umatnya juga harus belajar bahwa musibah itu terjadi bukan hanya karena alam sedang murka, tapi karena adanya kehendak Allah, dan mengingatkan manusia yang seringkali lupa karena merusak bumi, dan sering bertindak dengan semena-mena. Kita juga harus belajar mengenai istilah sedia payung sebelum hujan memang sangat benar. Itulah kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang selalu sabar dalam menghadapi orang-orang kafir. Semoga kita berikan hati kesabaran, seperti Nabi Nuh ketika menghadapi masalah.